مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali pagi hari yang cerah bersama dengan saya juga ada Kak Rika dan Mulia di sini. Kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah dalam program Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Yuk. Nah, adik-adik sekalian, ini sedikit menyenangkan topik kali ini ya. Kita akan membahas mengenai sayangi dan hormati guruku. Wah, Mulia punya guru nggak sih? Punya dong. Lupa tadi nggak nanya kabar Mulia karena kita udah lama ya kayaknya tidak berjumpa ya. Mulia apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kalau Kak Rika sendiri apa kabar Kak Rika? Alhamdulillah Kak Tania sehat. Wah, luar biasa, sudah semangat untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya kita langsung dengarkan saja bagaimana sih sebenarnya caranya kita untuk menghormati juga menyayangi guru kita. Boleh Kak Rika, silahkan. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya opo rek kabare? Sehat-sehat yo? Sehat. Kok kamu yang jumpa lagi dengan Kak Rika dan Mul. Mul siapa? Mules? Mulia. Oh ya Mulia. Mulia sehat? Sehat. Ambil sendiri. Kak Tisha. Jupuk dewe, wong jatuh punyamu itu. Kak Tisha, Kak Rika. Kenapa? Tanganku lemes. Loh. Oh lemes. Kenapa? Nggak bisa bergerak tangannya? Aku kena stroke. Kok kena stroke? Udah diambil sendiri, nggak apa-apa. Wes biarin jatuh. Itu kebesaran topinya. Kamu nemu di mana? Di tempat sampah. Walah, di tempat sampah. Sudah nggak usah dipakai. Wes gini aja ya. Yang penting pakai jilbab, tertutup auratnya. Sekarang Kak Rika mau nanya nih, Mulia. Punya guru ndak? Tadi sudah ditanya sama Kania. Punya guru nggak? Punya. Guru apa? Guru jogging, guru senam. Guru senam, guru yoga. Pasti kita semuanya punya guru. Entah dari guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, nanti sampai kuliah namanya dosen ya. Kalau di pondok namanya Ustadz, Kiai, Bunyai ya, Ustadzah. Kalau di TPK manggilnya Ustadzah atau Umi, biasanya begitu. Nah, sekarang Kak Rika pingin Mulia nih. Ngapain? Mulia seneng nggak kalau di sekolah punya guru? Loh, ya Rek. Nek gak duwe guru siapa sih ngajari? Nah, kalau tidak punya guru siapa yang ngajari? Sekarang Kak Rika mau ngajak Mulia dengerin kisah ya. Loh ala. Loh kok lo ala dengerin kisah kok lo ala. Seperti Mulia di rumah, arek-arek sing ganteng-ganteng, ayu-ayu, monggo, ayo duduk yang rapi, dibetulkan bajunya. Ada camilan, silakan disediakan camilannya. Kita dengarkan dulu Cahaya Pagi bersama Kak Rika dan Mulia. Siap ya? Siap! Oke, kalau sudah siap, kita mulai sebuah kisah. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita
Duk, 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 duk. Tabuhnya sudah terdengar. Semua santri berkumpul di sebuah aula yang sangat besar. Semua santri, semua siswa berkumpul untuk mendengarkan nasihat guru dan belajar ilmu agama bersama-sama. Di manakah itu? Di sebuah pesantren yang bernama Ribat Tarim yang dipimpin oleh seorang Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau sangat terkenal dengan keilmuannya, sangat hebat sekali. Muridnya banyak sekali. Dari mana-mana mereka ingin belajar bersama Habib untuk menggali ilmu agama. Dan ketika mereka belajar, mereka itu duduknya tenang. Gak ada yang ngomong sendiri. Semuanya fokus melihat Habib. Gak ada yang tercanda. Tidak ada yang bercanda. Semuanya duduk dengan khidmat. Ada satu santri yang sangat disukai sama sang Habib, sama si guru. Sebut saja namanya Fulan. Sebut saja Mawar. Kok Mawar? Fulan aja, kalau Mawar kan perempuan. Nah, namanya Fulan. Kita panggilnya begitu karena namanya masih dirahasiakan. Si Fulan, dia sangat hebat, cerdas. Dia selalu datang, duduk paling depan, mencatatnya rajin. Dan dia selalu patuh kepada sang guru. Suatu hari Habib meminta dia untuk menggantikan Habib bercerita atau berceramah di sebuah masjid. Setelah menggantikan Habib, orang-orang yang datang di majelis itu mereka suka dengan si Fulan. Karena si Fulan cara berceritanya, cara menjelaskannya enak sekali. Cerdas sekali, seperti sang guru. Banyak yang suka. Banyak yang suka. Akhirnya setiap ada kajian si Fulan, orang-orang datang berbondong-bondong. Ayo melok kajian, ayo nang masjid. Wih, sing ceramah enak lho. Pak De, ayo melu aku kajian nang masjid. Sing ngisi enak lho. Semua orang akhirnya membicarakan si Fulan. Akhirnya viral. Sampai suatu hari dia pun bangga jadi orang yang viral. Ketika kembali ke pesantren, dia merasa sombong. Ketemu sama gurunya. Gurunya lah kok dipanggil, wahai Abdullah. Loh, kok jangkar? Iya, jangkar. Atau tidak ada embel-embel nama kiai, ustadz, syekh, langsung dengan namanya. Kagetlah sang Habib. Beliau pun wajahnya ternganga. Kenapa dengan santriku ini? Akhirnya dia pun sering diundang nih cerita-cerita atau berceramah ke masjid-masjid. Saking banyaknya tawaran untuk mengisi, suatu hari semua santri yang harus berkumpul di aula, Habib datang masuk ke dalam masjid, naik ke atas mimbar, tolah-toleh dari kanan ke depan, ke kiri, di atas. Nggak usah atas wes. Di depan, dicari si Fulan kok nggak ada, kok nggak ketemu. Nang dio are iki dicari sama Habibnya. Lalu sang Habib bertanya, di mana si Fulan? Kenapa dia tidak hadir di kajian pada hari ini? Semuanya saling memandang. Delok-delokan. Lihat-lihatan, pada bingung mau jawab apa. Ada satu yang ngomong, wahai Syekh, si Fulan sedang mengisi di sebuah masjid di daerah sana. Jadi hari ini dia tidak ikut kajian kita pagi ini. Apa kata gurunya? Biarkan dia pergi. Biarkan dia mengisi kajian, tapi ilmunya tetap di sini. Di lain tempat, di masjid itu si Fulan mengisi,
MC-nya naik ke mimbar, memperkenalkan ada seorang guru yang hebat. Majulah si fulan, membetulkan surbannya, imamahnya dirapikan, jubahnya dibetulkan, naik ke atas mimbar, dibuka kitabnya, muqaddimah, salam dulu, mulutnya tidak bisa ngomong. Ketika dibuka, dibaca kitabnya mau menjelaskan, dia tidak bisa menjelaskan. Lidahnya keluh, matanya pun berkaca-kaca. Bingung, kok bisa dia nggak bisa ngomong? Padahal dia sudah menguasai buku tebal kitab itu bertahun-tahun. 13 tahun dia belajar di pesantren. Tapi kok dari itu dia nggak bisa ngomong. Kenapa ya kira-kira? Setelah berdiri langsung dia terduduk. Matanya meneteskan air mata. Datanglah seorang temannya yang dari pesantren 9 tahun nyantri ditanya. Apa ada yang salah dengan kamu? Apa kata fulan? Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa berbicara. Padahal aku sudah tahu isi kitab ini. Kenapa lidahku menjadi keluh? Aku 13 tahun menjadi seorang santri. Tapi aku kok gak ngerti sama sekali isi buku ini. Ada apa dengan lidahku? Ada apa dengan otakku? Kenapa? Dia bingung dan temannya yang mendatangi tadi berkata, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sahabatku, sebaiknya kau silaturahim kepada sang guru. Minta maaf kepada sang guru. Dia pun diam saja. Mikir gitu. Lalu pulang, dia tidak datang ke pesantren lagi. Dia tidak menghadap gurunya lagi. Dia tidak ikut kajian lagi. Kemana si fulan? Suatu hari banyak orang mengenali dia. Imamahnya, imamah itu teman-teman itu surban ya. Ada lebihan kain ditutupkan ke mukanya. Dia berada di pinggiran pasar jualan arang. Hah? Arang? Jualan arang. Tahu nggak arang? Kayu yang dibakar nggak sampai habis, nanti dibuat bakar sate itu loh teman-teman. Nah, jualan arang. Tapi arang itu jarang laku. Banyak orang yang tidak mau beli ke dia. Sampai badannya kurus sekali. Orang-orang pun tidak ada yang iba, tidak ada yang suka, tidak ada yang punya rasa untuk mau menolong, tidak ada. Setiap hari dia selalu berjualan arang. Sampai suatu ketika dia pun meninggal dunia. Dan tak ada satupun orang yang mau membantu mengurus jenazah si fulan. Tidak ada satu orang pun yang mau mengkafani, memandikan, bahkan menyolati si fulan. Tapi Allah memang sungguh maha kuasa. Ada satu orang yang luar biasa baik sekali. Beliau datang dengan membawa kain kafan, merawat jenazah si fulan yang sudah meninggal, dimandikan, disolati dengan memanggil orang-orang. Beliau itu adalah gurunya si fulan, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Subhanallah, gurunya yang tadi dipanggil jangkar, diceluk jenenge, lalu tidak dihormati lagi, tidak datang kajian lagi, tidak mau datang lagi. Gurunya mau loh datang menghadiahkan kain kafan terakhir buat si fulan. Jadi teman-teman, nek duwe guru kudune Dihormati. Dihormati ngene. Bukan gitu, bukan harus gini, bukan hormat sama itu bendera atau orang-orang yang bukan seperti itu cara menghormati guru. Cukup dengan perkataan yang lembut, menundukkan pandangan, tidak tatap mata ketemu mata nanti kayak orang menantang. Itu juga jaga mata ya. Adab kepada guru itu harus betul-betul dijaga ya teman-teman, terutama kepada guru yang mengajarkan kita
Al-Quran. Ingat bahwa ridho Allah itu terdapat pada ridhonya guru. Kalau gurunya nggak ridho, loh siapa loh yang punya ilmu? Allah. Kalau Allah nggak ridho, ilmunya dicabut kayak tadi. Ya sudah nggak bisa ngomong, gagu. Gagu. Bisu. Bukan bisu, nggak bisa ngomong. Apa yang harus diomongkan, jadinya lupa gitu loh. Gitu Mulia. Nah, Mulia kalau sama gurunya, kira-kira nyapa-nyapa nggak? Siapa dong? Disapa? Tak jaluki duit. Kok dijaluki duit? Ya gak oleh rek, mosok dijaluki duit, dijaluki donga, dijaluki nasihat ya. Kalau gurunya sakit itu didatangi, siapa tahu gurunya lagi susah. Kita harus berterima kasih loh sama guru-guru kita. Ingat Indonesia itu luas sekali daerahnya. Sekolah-sekolah yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, gurunya juga ikut berjuang. Mereka naik sepeda motor, jalan kaki, naik perahu. Masya Allah luar biasa. Kita bisa pintar karena adanya seorang guru. Kita bisa membaca Al-Quran karena adanya guru. Kita bisa tahu sejarah-sejarah tentang orang-orang hebat karena adanya guru-guru. Sahabat-sahabat Rasulullah itu guru-guru kita juga loh. Maka dari itu, ayo rek, sing eling karo guru nih, coba guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, sing duwe salah, ayo diparani nang omane njaluk sepuro. Ngoten nggih. Jangan lupa doakan gurunya, semoga gurunya selalu dapat rezeki yang berkah. Karena ingat, gaji guru itu tidak banyak loh. Gaji guru itu mereka sedikit tapi mereka itu berkah. Soalnya bisa pinter semuanya. Satu orang bisa punya murid banyak gitu. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot. Karena siapa? Karena ada guru. Yuk, dari itu kita tundukkan hati, betul-betul tawadhu kepada guru, karena guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Nah, Kak Rika kan tadi sudah panjang sekali cerita tentang guru. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga demikian kan. Sebenarnya guru itu apakah cuma ada yang di sekolah yang bisa dikatakan guru sih Kak Rika? Atau mungkin ada, ya siapa sih yang bisa dikatakan sebagai seorang guru dan harus kita hormati? Nah, Masya Allah, guru itu adalah orang yang memberikan kita ilmu. Tidak hanya di sekolah loh, banyak. Ada di tempat ngaji yang TPQ, sapore sing nek sore ngaji. Lah itu juga guru yang ngajarkan bunyai, ustadzah, ustadz. Itu yang mengajarkan kita sing alif fathah a, ba fathah ba. Wis ngaji dorong. Wis ngaji aku sata lo. Apa lopo? Anata, ayo coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak usah ngono. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Anata. loh, lah kok ngono? Salah. Kok anaba kayak manggil orang aja. Ya bukan anaba, itu bukan gitu. Amma yatasaalun. Aku dorong iso. Oh, burung iso. Berarti harus cari guru biar bisa. Terus kalau selain TPQ, kalau kita ke pondok nih, pondok pesantren, ada kiai, ada bunyai, ada para asatid, itu juga seorang guru. Kalau di perguruan tinggi, ada dosen, pak dosen, ada bu dosen ya. Terus kalau di TK nih, yang paling sering lupa itu biasanya kan ingatan anak TK itu kadang lupa ya, Kak, kalau udah SD gitu. Ayo, gurunya TK siapa yang masih ingat namanya? Masih ingat nggak? Guru TK itu paling besar loh, Kak, jasanya. Ngajarkan kita toilet training sampai selesai. Iya. Mengajarkan kita lepas dari orang tua pertama kali. Mengajarkan kita membuang sampah. Mengajarkan kita untuk suka sekolah. Mengajarkan kita untuk tahu dan mengenal Allah di usia dini. Mengenal dengan lingkungannya. Berat jadi guru TK. Maka dari itu diingat-ingat guru TK-nya itu siapa? Yo, kira-kira masih ingat nggak, Mulia? Kailing aku. Loh, Mulia aja Kailing. Adik-adik yang ada di rumah masih ingat ya semua guru-gurunya ya? Karena Iya. sempat pernah dengar juga nggak ada istilahnya mantan guru ya, Kak Oh, Rika? tidak ada mantan guru. Kak Tania ingat nggak gurunya siapa namanya? Ingat dong. Masya Allah. Guru TK, guru TK. Iya, masih ingat Oh, masih semuanya. ingat. Aman. Aman ya. Aku keaman. Aku gak aman. Masya Boleh Allah. sekarang nanya ke Mulia, boleh gak sih?
Gak usah malu. Isin. Mulia tadi kan sudah dengar nih Kak Rika cerita panjang. Menurut Mulia penting nggak sih kalau menghormati guru itu? Gak usah miring-miring. Apa penting nggak menghormati guru, memuliakan guru itu penting nggak? Ya penting loh Kak. Kenapa? Lah terus nek nang sekolah gak ono guru nih sing ngajari soto. Masa Oh, tukang gitu. kebun. Masa tukang kebun ya. Jadi harus dihormati ya kayak gurunya itu. Sekali lagi Mulia, ketika ketemu sama gurunya cara hormatnya gimana? Disapa. Pintar, Luar disapa. biasa. Bukan hormat gini lagi ya, disapa. Halo Ustadz, Ustadzah gitu ya. Heeh. Gitu ya, Masya Allah. Itu sih Kak Rika, kenapa sih sebenarnya alasannya kita harus selalu menghormati, menyayangi guru kita? Itu kenapa sih Kak? Ternyata, tahu tidak, ilmu itu adalah ridhonya Allah. Siapa yang pemilik ilmu? Allah. Lewat siapa kita tahu ilmu? Guru. Kalau gurunya hatinya sakit, kalau gurunya ndak ridho, ilmunya nggak berkah. Ada yang jadi maling, karena bisa jadi dia pernah su'ul adab kepada guru. Ada yang pernah jadi orang yang tidak berguna, itu karena su'ul adab dengan guru. Ada sebuah cerita, ini cerita nyata Kak. Dia itu murid di sebuah sekolah negeri loh ini, sebuah negeri. Kemudian dia itu seorang laki-laki ya, pakai baju, bawa tas, naik ke tembok, ngelempot. Tahu ngelempot Kak? Bolos. Jam sekolah itu dia keluar jam sekolah, nggak pamitan sama gurunya, dia lompat naik pagar. Tahu nggak apa yang terjadi? Jatuh, nyungsep di got, meninggal dunia. Innalillahi. Loh, kok bisa? Kok iso ya? Dia itu, ya Allah, kok bisa ya? Demi bolos, naik pagar, tahu-tahu meninggal. Sia-sia nggak? Iya. Nggak pamit sama gurunya. Loh. Padahal cuma perkara pamit ya Kak Rika? Iya, harusnya pamit aja nggak apa-apa gitu loh. Ada waktu, sekolah itu hanya berapa lama sih? Ada waktu di mana kita bisa main dengan teman-teman. Ada waktu di mana kita itu bisa tanya sama guru, kan banyak waktu. Sekolah itu nggak lama, nanti ada kangen-kangennya loh sama teman-teman. Ini bolos terus mati. Kalau ditanya malaikat, matimu kenapa? Matiku ngelemput. Ih, malu kan ya. Masa matinya karena bolos sekolah. Terus ketika pakai baju atau pakai baju seragam nih, pakai baju seragam, di jam sekolah jalan-jalan di mall, malu terus ngerokok di tempat umum. Ini anak sekolah mana? Siapa gurunya? Pasti yang ditanya, siapa gurunya gitu loh. Ya masa gurunya juga ngajarin ngerokok, kan enggak. Guru itu insya Allah akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan yang buruk-buruk itu kan datangnya kan dari setan, lingkungan. Maka dari itu teman-teman cari teman-teman yang baik. Siapa teman-teman kita itu yang baik-baik saja yang diambil ya. Jangan ikut-ikutan bolos, ikut-ikutan jahilin teman, ikut-ikutan mencuri uang masjid. Aduh, naudzubillah min dalik. Ada loh Kak, gitu-gitu itu. Iya, ngambil kotak infak di masjid, kotaknya dibuang di samping masjid. Uangnya dibuat mainan. Iya, gak boleh ya itu, astagfirullahaladzim. Itu sungguh perbuatan yang sangat-sangat tercela. Ilmunya tidak akan pernah manfaat. Ilmunya tidak akan pernah bisa membuat kita sukses. Ilmunya itu sia-sia. Bayar sekolah sia-sia akhirnya, ya kan? Nah, akhirnya anak itu akan menjadi terkenal anak nakal. Nah, terkenal jadi anak nakal. Mau nggak jadi anak nakal? Ya Rek. Nggak mau ya. Nah, ini tadi kan himbauan kita terus untuk menghormati guru kita, menyayangi guru kita. Sebenarnya dosa nggak sih Kak? Kalau misalnya kita tidak hormat, tidak santun ke mereka, itu seperti apa sih? Jelas dosa ya teman-teman ya. Rek, kalau nang guru ki yo sing hormat ngono lho. Ada guru jalannya tuh, badannya tuh ditundukkan gini loh. Gak mentang-mentang nantang, dagunya diangkat, dadanya terbusung. Gak oleh ya Rek yo. Guru itu dihormati. Tetap walaupun gurunya ada yang kadang ada guru itu galak. Nah, itu ada cerita kalau temannya Kak Rika itu suatu hari karena kegalakannya si guru, si murid itu sampai dendam.
sampai dendam, dan ada juga yang sampai lepas jilbab Karena gurunya itu. karena Karena guru. merasa dimarahin dan lain-lain Iya, gitu ya Kak Rika. Itu kan nggak berkah akhirnya, Iya. jauh dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Seorang perempuan harusnya pakai jilbab. Ingat, pakai jilbab ya. Orang tua kita itu ketika kita tidak pakai jilbab, waktu yang perempuan, satu kaki ayah kalian itu berada di surga dan satu yang laginya berada di neraka. Karena nanti tanggung jawabnya itu ke orang tua. Nah, karena si guru ini memang, kalau guru itu sebutannya kalau guru yang killer, nah, kayak Oh gitu. iya, guru killer. Akhirnya temannya karena lepas jilbab, jauh dari ilmu agama. Itu salah satu sebuah ketidakberkahannya, ilmunya tidak diserap. Ilmunya tidak bisa nyantol. Ilmunya tidak bisa masuk ke dalam hati. Bagaimana kalau ada guru yang begitu itu? Yuk kita jaga hati. Kita doakan semoga guru yang tadinya galak, segalak-galaknya manusia, pasti ada lembut-lembutnya hati. Pasti ada sesuatu yang baik. Kalau kita nggak suka dengan pelajarannya, datang aja. Gak usah bolos, gak usah ngelempot, gak usah alasan sakit. Udah, sekolah saja, masuk saja. Tahu nggak kisahnya Imam Syafi'i? Dia itu susah untuk menerima ilmu. Tapi ibunya itu selalu menyemangati, ayo le sekolah le, ayo le terus sekolah. Terus gimana? Tahu batu nggak? Batu Iya, kan batu. atos ya Kak. Batu itu kalau ditetesi terus menerus pakai air setetes terus, akhirnya bolong. Iya, bolong, jeglong. Karena saking lamanya untuk ditetesi. Maka dari itu, siapa sih pemilik ilmu itu? Ya Allah, mintanya sama Allah untuk kita dijadikan ilmunya itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, bisa jadi ilmunya dibuat maling, ilmunya dibuat nipu orang, ilmunya dibuat jahilin teman, ilmunya dibuat yang tidak benar. Itu suatu ketidakberkahan. Walaupun gurunya itu yang tadi disebut galak, jahat gitu ya, suka marah-marah gitu. Bacakan aja hadisnya kalau gitu. Kan ada hadis larangan marah lah, Iya. tahu toh balakal jannah. Janganlah suka marah, bagimu surga. Gurunya mingkem paling. Gurunya jadinya langsung diem gitu kali ya. Ngerasa Masya Allah, ya. Ngerasa. Nah Kak Rika, kita sudah panjang nih bahas tadi tentang gimana sih caranya hormati guru, sayangi guru juga. Apa Oke. sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari episode kali ini? Alhamdulillah, hari ini adalah sebuah kisah su'ul adab kepada guru. Jangan sampai kita menyakiti hati guru, tidak hormat kepada guru, berkhianat ya. Karena beliau guru-guru kita itu adalah orang yang dititipi amanah oleh Allah untuk menyampaikan ilmu. Ketidakridhoannya Allah kepada kita karena kita su'ul adab atau buruk kepada guru, maka ilmu itu akan dicabut. Kita akan tidak pernah bermanfaat, ilmu kita tidak akan pernah bisa digunakan dengan baik. Maka tahu tidak, ketika kita meninggal dunia, besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dosanya besar nanti. Penting sekali ya kita Sekali. untuk selalu menghormati guru kita, Betul. siapapun, baik guru yang ada di sekolah, di gajinya kita, siapapun orang yang mengajari kita, hal apapun itu, betul ya Kak Rika? Betul sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada sedikit apa istilahnya parian ya dari saya. Pergi berburu di tengah hutan ada bawangi. Kalau kalian punya guru, jangan lupa dihormati dan juga disayangi. Luar biasa teman-teman. Kali ini kita sudah ada di penghujung ya Kak Rika. Masya Allah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Cahaya Pagi terus. Kalian jangan lupa ya untuk nonton karena akan ada hikmah di setiap perjumpaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.